Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Priscilia Kusnadi dengan akhiran NIM 11 dari kelompok 3. Di sini saya akan membawakan tentang pengertian kristal. Untuk kristal sendiri itu berasal dari kata Yunani yaitu krustalos, yang artinya beku atau dingin. Jadi kristal ini mengacu pada kedua kata tersebut, berarti membeku karena proses pendinginan. Kristal juga sering disebut hablur atau balur, mengacu pada sifat fisik yang menandainya karena kristal bersifat hablur. Kemudian tidak semua kristal itu adalah mineral. Mineral itu harus kristalin, terbentuk di alam secara alamiah dan anorganik. Kristal dapat berbentuk di alam secara alamiah, tetapi jika tidak termasuk secara anorganik maka bukanlah mineral. Kemudian kristal dapat saja dibentuk di pabrik atau dengan metode lain yang dilakukan oleh kegiatan manusia atau secara antropogenik. Namun kristal-kristal tersebut bukan merupakan mineral. Baik, itu adalah pengertian dari mineral. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Paren Samboto dari kelompok 3 dengan akhiran NIM 81. Jadi mineral merupakan zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa anorganik. Penempatan atomnya beraturan dan memiliki sifat fisik kimia dan fisika. Mineral sendiri dapat terbentuk dari panas dan tekanan yang sangat tinggi. Ditemukan jauh di bawah kerak bumi. Proses ini biasa menghabiskan waktu hingga jutaan tahun. Mineral merupakan benda padat homogen yang terbentuk di alam. Pembentukan mineral sendiri prosesnya cukup kompleks. Dia melalui berbagai mekanisme fisik dan kimia. Mineral terbentuk dari unsur-unsur kimia yang mengkristal menjadi struktur padat tertentu. Proses pembentukan mineral sendiri bergantung pada kondisi fisik seperti suhu, tekanan, serta keberadaan larutan magma atau gas yang berperan sebagai medium. Secara umum, mineral terbentuk melalui beberapa proses. Yang pertama ada kristalisasi magma. Proses pembentukan mineral dari kristalisasi magma terjadi ketika magma panas mulai mendingin kemudian mengeras. Saat suhu menurun, unsur-unsur kimia dalam magma mulai membentuk mineral dengan susunan kristal yang teratur. Proses tersebut terjadi bertahap karena setiap mineral memiliki titik-titik kristalisasi yang berbeda. Faktor-faktor seperti suhu, tekanan, dan komposisi kimia sangat mempengaruhi jenis mineralnya. Kemudian yang kedua ada pengendapan larutan. Proses pembentukan mineral melalui pengendapan dari larutan ini terjadi ketika air yang mengandung unsur-unsur terlarut seperti garam dan mineral mulai menguap kemudian mengalami perubahan kondisi fisik. Ketika air tersebut menguap atau ketika terjadi perubahan suhu dan tekanan, konsentrasi unsur terlarut meningkat sehingga mineral mulai mengendap. Kemudian yang ketiga ada metamorfisme. Proses pembentukan mineral melalui metamorfisme terjadi ketika batuan yang sudah ada mengalami perubahan akibat suhu dan tekanan yang tinggi tetapi tanpa mencair. Biasa proses ini terjadi jauh di dalam kerak bumi, di mana batuan terkena atau terpapar suhu
dan tekanan ekstrim selama waktu yang lama. Kemudian yang keempat ada sublimasi gas vulkanik. Proses pembentukan mineral melalui sublimasi terjadi ketika zat langsung berubah menjadi padatan tanpa melalui fase cair. Proses ini biasa terjadi di lingkungan dengan suhu yang sangat tinggi, seperti dekat ventilasi vulkanik atau fumarole, di mana gas-gas yang mengandung unsur-unsur kimia dilepaskan ke atmosfer. Kemudian kelima atau yang terakhir ada proses biogenik. Proses pembentukan mineral secara biogenik ini terjadi melalui aktivitas organisme seperti hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Organisme ini dapat menghasilkan mineral secara langsung sebagai bagian dari proses biologis mereka, seperti dalam pembentukan cangkang, tulang, atau struktur keras lainnya. Contohnya itu ada hewan laut seperti kerang dan koral, di mana mereka menggunakan kalsium karbonat dari air laut untuk membentuk cangkang dan kerangka mereka. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Andi Zahra Rifai dengan NIM D11124173. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sumbu kristal. Jadi apa itu sumbu kristal? Sumbu kristal adalah garis lurus yang menghubungkan dan menembus muka ataupun bidang muka dari suatu kristal. Nah, fungsi dari sumbu kristal ini sendiri untuk membantu mengidentifikasi ataupun menentukan kristal berdasarkan sistem kristalnya. Nah, dalam sistem kristalografi dalam suatu kristal dapat terdapat 3 ataupun 4 sumbu. Nah, sumbu-sumbu ini diberi tanda ataupun nama, yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Nah, sumbu A di sini yang dimaksud yaitu sumbu yang berkedudukan secara lateral, yang dibentuk oleh 2 bidang yang saling berhadapan, yang akan menembus pada bidang depan ataupun bidang belakang. Nah, kemudian pada sumbu B itu adalah kedudukan sumbu secara horizontal, yang dimana dia akan menembus bidang pada sisi kanan maupun pada sisi kiri. Nah, sedangkan sumbu C yaitu sumbu vertikal yang akan menembus bidang atas dan bidang bawah dari suatu kristal. Nah, bagaimana sumbu kristal ini dapat membantu mengidentifikasi kristal melalui sistem kristal? Nah, jadi dalam sistem kristal ini sumbu kristal tersebut berbeda-beda dalam setiap sistem kristal. Nah, misalnya dalam sistem isometrik ataupun kubik, 3 sumbunya itu sama panjang dan tegak lurus satu sama lain. Sedangkan pada sistem tetragonal, 2 sumbunya yaitu sumbu A dan sumbu B memiliki panjang yang sama, sedangkan berbeda dengan sumbu C ataupun sumbu vertikalnya, namun tetap tegak lurus satu sama lain. Kemudian pada heksagonal ini memiliki 4 sumbu kristal dan terdiri dari 3 sumbu horizontal yang sama panjang dan sumbu vertikal ataupun C yang berbeda panjang. Begitu pula dengan sistem kristal lainnya. Semua sistem kristal memiliki sumbu kristal yang berbeda-beda, sehingga itulah mengapa sumbu kristal ini dapat membantu kita dalam mengidentifikasi ataupun menentukan kristal berdasarkan sistem kristalnya. Baik, sekian dari saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nama Walil Ikram dari kelompok 3 dengan akhiran NIM 05 akan menjelaskan tentang sudut kristal. Sudut kristal merupakan salah satu aspek fundamental dalam kristalogi yang mencerminkan keteraturan struktur internal suatu kristal. Dalam mineralogi, sudut ini digunakan sebagai parameter utama dalam mengidentifikasi mineral karena sifatnya yang tetap untuk setiap jenis kristal. Hukum konstansi sudut antar bidang yang dikemukakan oleh Nixon menyatakan bahwa meskipun ukuran dan bentuk kristal dapat bervariasi akibat kondisi pertumbuhan yang berbeda, sudut antar bidang kristal tetap konstan. Pengukuran sudut kristal dilakukan dengan alat disebut goniometer. Alat ini dapat berupa goniometer sederhana yang menggunakan cahaya untuk mengukur sudut antar 2 bidang, atau goniometer presisi tinggi yang digunakan dalam studi kristalografi modern.
Dengan alat ini, para ilmuwan dapat mengidentifikasi mineral dengan lebih akurat serta memahami bagaimana suatu kristal terbentuk dan berkembang. Selain membantu dalam identifikasi mineral, sudut kristal juga memiliki peran penting dalam bidang material science. Struktur kristal suatu materi memengaruhi sifat mekanik, optik, dan listriknya. Misalnya dalam industri semikonduktor, pemahaman tentang struktur kristal silikon sangat penting untuk meningkatkan kinerja perangkat elektronik. Dalam bidang farmasi, kristalogi digunakan untuk menganalisa bentuk kristal suatu obat, karena perbedaan struktur kristal dapat memengaruhi kelarutan dan efektivitasnya dalam tubuh. Dengan demikian, sudut kristal bukan hanya sekedar konsep teoritis dalam kristalografi, tetapi juga memiliki banyak aplikasi praktis dalam berbagai bidang ilmu dan industri. Pemahaman yang mendalam mengenai sudut kristal membantu dalam perkembangan teknologi baru, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses produksi dan penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Syam dengan NIM D111241066. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara pengukuran sumbu kristal. Nah, tapi sebelum kita memasuki pengukuran sumbu kristal, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari sumbu kristal itu sendiri. Nah, untuk sumbu kristal itu adalah garis imajiner dalam struktur kristal yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk dan orientasi kristal. Pengukuran sumbu kristal ini bertujuan bahwasanya untuk menentukan parameter kisi kristal, yaitu panjang sumbu dan sudut antara sumbu. Pertama itu parameter sumbu kristal. Nah, untuk parameter sumbu kristal ini, setiap sistem kristal memiliki 3 sumbu utama, biasanya diberi simbol A, B, dan C dengan sudut di antara mereka. Untuk sudut alfa itu kita mencari antara sumbu B dan C. Untuk sudut beta itu sudut antara sumbu A dan C, dan untuk gamma atau Y itu sudut antara sumbu A dan B. Baik, untuk sumbu kristal ini menentukan sistem kristal, misalnya isometri. Nah, untuk isometri sendiri itu sumbu A sama dengan B dan sama dengan C, dan untuk sudutnya itu alfa sama dengan B dan sama dengan gamma itu sama dengan 90 derajat. Kedua itu ada tetragonal. Nah, untuk tetragonal ini sendiri hampir sama dengan isometri, tapi untuk sumbu B tidak sama dengan C, dan untuk sudut alfanya itu sama dengan beta dan sama dengan gamma itu 90 derajat. Nah, untuk ortorombik itu sumbu A nya itu tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tapi untuk sudutnya itu alfa dengan B dan dengan gamma itu 90 derajat sama. Selanjutnya itu ada monoklin. Nah, monoklin ini sumbu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan untuk sudutnya itu A sama dengan gamma itu 90 derajat, tapi untuk sudut betanya itu 90 derajat, tidak sama dengan 90 derajat atau di bawah. Selanjutnya itu ada triklin. Nah, untuk triklin sendiri itu sumbu A tidak sama dengan beta, tidak sama dengan sumbu B, dan tidak sama dengan sumbu C. Dan untuk sudut alfanya juga itu tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma, tidak juga sama dengan 90 derajat. Dan untuk selanjutnya itu trigonal. Nah, trigonal ini sendiri itu sumbu A sama dengan sumbu B, dan A nya itu tidak sama dengan C. Terus untuk sudutnya itu sudut alfa itu sama dengan beta, itu 120 derajat, dan untuk sumbu gammanya itu 90 derajat. Terakhir itu ada heksagonal. Nah, untuk heksagonal itu sumbu A sama dengan sumbu B, tapi tidak sama dengan sumbu C. Dan untuk sudut alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat. Nah,
itu ada sedikit penjelasan mengenai definisi sumbu kristal. Nah, selanjutnya kita kita kan melakukan pengukuran pada maket ini. Nah, di sini ada sebuah maket yang sudah saya buat. Pertama kita menentukan sumbu C-nya. Nah, untuk sumbu C itu sendiri kita mengukur dari ini panjang dari maket ini dengan cara ini adalah sumbu C. Di sini untuk sumbu C itu kita memiliki 10,5 cm. Nah, catat untuk sumbu C-nya itu 10,5. Selanjutnya untuk sumbu A itu kita mengukur dengan arah pandang. Berarti arah pandang kita berarti begini. Untuk sepanjang sumbu A-nya itu kita mendapat 8. Sumbu A-nya 8 cm, dan untuk sumbu B itu sendiri horizontal begini. Sama dengan sumbu A. Nah, untuk sudutnya sendiri kita dapat menentukan dengan jari kita. Nah, kan untuk menentukan sudut alfa itu sendiri adalah sumbu C dengan sumbu B, berarti horizontalnya dengan vertikalnya. Jadi seperti ini. Nah, kan ini 90 derajat, otomatis untuk sudut dari maket ini itu 90 derajat. Karena apa? Karena kita memiliki sisinya sama. Ya. Jadi seperti kita dapat simpulkan bahwa maket ini yang ciri-cirinya itu A sama dengan B tapi tidak sama dengan C, dan untuk sudut A alfa dan sudut B nya itu 90 derajat. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa heksagonal memiliki sumbu A sama dengan sumbu B tapi tidak sama dengan C. Nah, untuk sudutnya itu alfa sudut alfa sama dengan sudut beta 90 derajat. Mungkin untuk pengukuran sumbu kristal sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di situ saya akan menjelaskan tentang sistem kristal, di mana sistem kristal dibagi menjadi 7 sistem. Sistem kristal sendiri itu adalah pengelompokan dari bangun kristal dengan meninjau sistem sumbu. Sistem kristal yang pertama yaitu sistem isometrik yang berbentuk kubus atau kubik. Sistem ini mempunyai 3 sumbu yang sama panjang, atau rumusnya yaitu A sama dengan B sama dengan C, dengan terbagi menjadi 5 kelas, yaitu tetoidal, hekstatahedral, heksoktahedral, giroida, dan diploida. Untuk yang kedua adalah sistem tetragonal yang memiliki 3 sumbu yang saling tegak lurus dan tidak jauh berbeda dengan sistem isometrik. Untuk sistem tetragonal sendiri itu terbagi menjadi 7 kelas, yaitu di tetragonal piramid, di tetragonal bipiramid, trapezohedral, skalenohedral, piramid, bipiramid, dan bisphenoid. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem heksagonal yang memiliki 4 sumbu, 3 sumbu yang sama panjang dan saling dipotong dengan sumbu keempat dengan sudut siku-siku. Rumusnya yaitu A sama dengan B sama dengan D tidak sama dengan C. Kemudian sistem heksagonal sendiri memiliki 7 sistem kelas, yaitu diheksagonal piramid, diheksagonal bipiramid, ditrigonal bipiramid, trigonal bipiramid, heksagonal bipiramid, dan heksagonal trapezohedral. Kemudian yang keempat itu adalah sistem trigonal yang memiliki 4 sumbu,
tiga sumbu yang sama panjang dan saling berpotongan. Sumbu terakhir memotong tegak lurus. Sumbu trigonal sendiri mempunyai 5 sistem kelas, yaitu rhombohedral, trigonal trapezohedral, trigonal piramid, ditrigonal skalenohedral, dan ditrigonal piramid. Kemudian yang kelima, ada sistem ortorombik yang mempunyai 3 sumbu yang tidak sama panjang atau rumusnya, yaitu A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Sistem ortorombik sendiri mempunyai 3 kelas, yaitu piramid, dipiramid, dan bisphenoid. Yang keenam itu adalah sistem monocline, di mana sistem monocline mempunyai 3 sumbu, 2 sumbu yang tidak sama panjang saling berpotongan. Sumbu ketiga dihasilkan dari perpotongan tersebut. Sistem monocline sendiri mempunyai 3 kelas, yaitu doma, prisma, dan sphenoid. Kemudian ketujuh ada sistem tricline, di mana sistem tricline ini mempunyai 3 sumbu simetris yang tidak semuanya tegak lurus dengan membuat sudut miring, dan ketiga sumbunya tidak sama panjang. Sistem tricline terbagi menjadi 2, yaitu radial dan pinakoida. Sekian, itu tadi adalah penjelasan tentang sistem-sistem kristal yang terbagi menjadi 7. Sekian, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Ruslan dengan NIM D112424185. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks Miller. Indeks Miller adalah sistem notasi yang digunakan dalam kristalografi untuk menggambarkan orientasi bidang dalam suatu kristal. Indeks ini dinyatakan dengan 3 angka bulat, yaitu HKL, yang dikenal sebagai notasi HKL. Setiap indeks Miller menggambarkan hubungan antara bidang kristal dan sumbu kristal dengan cara menentukan panjang perpotong bidang terhadap sumbu kristal tersebut. Pada sistem kristal isometris, sumbu tersebut biasanya dilambangkan dengan A1, A2, dan A3. Sementara pada sistem kristal ortorombik, sumbu dilambangkan dengan A, B, dan C. Adapun cara untuk menentukan indeks Miller HKL. Yang pertama yaitu tentukan perpotong bidang dengan sumbu koordinat kristal dengan satuan panjang kisi A, B, dan C. 2. Ambil kebalikan dari perpotongan tersebut. Jika bidang sejajar dengan satuan sumbu, perpotongnya dianggap tak tentu dan kebalikannya menjadi 0. Ketiga yaitu kalikan dengan bilangan sekecil mungkin agar semua nilai menjadi bilangan bulat. 4. Tuliskan hasil dalam format HKL. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.